semuanya, kembali lagi bersama video pembelajaran matematika bareng Arnita. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai barisan dan deret. Nah, untuk mengetahui selengkapnya langsung saja kita simak video ini. Biasa kita harus cari tahu dulu nih tujuan pembelajaran dari mempelajari barisan dan deret. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi suatu barisan aritmatika dan geometri. Terus juga peserta didik mampu mengidentifikasi deret aritmatika dan geometri. Di sini juga terdapat peta konsep ketika kita akan mempelajari barisan dan deret. Nah, kita dibagi nih, ada barisan dan deret. Seperti biasa, di barisan juga ada aritmatika dan ada geometri. Deret juga ada aritmatika dan geometri. Namun di deret geometri ini nggak sampai situ, ternyata ada deret geometri sehingga yang akan menghasilkan konvergen atau ada hasilnya atau divergen atau tak terhingga atau tak terdefinisi nih hasilnya. Sebelum masuk ke barisan dan deret atau deret aritmatika, geometri, barisan aritmatika, geometri, kita harus terlebih dahulu tahu gitu barisan bilangan. Nah, barisan bilangan adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Barisan dibedakan menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Bisa dilihat ada korek ilustrasinya nih. Korek yang pertama ada 2, terus 4, 6, 8. Berarti kan kayak yang membentuk suatu pola. Nah, ini bisa disamakan dengan ilustrasi barisan, berarti 2, 4, 6, 8 itu membentuk pola ditambahkan dengan 2 atau pembedanya B sama dengan 2. Nah, kita simak yang selanjutnya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Nah, contoh barisan aritmatika 1, 3, 5, 7. Berarti bedanya 1 dengan 3 kan 3 dikurangi 1, 2. 5 dikurangi 3, 2. 7 dikurangi 5, 2. Berarti bedanya itu sendiri kan konsisten nih. Dari 1 sampai 7 berarti bedanya itu sendiri adalah 2. Nah, rumus suku ke N barisan aritmatika dengan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, ini harus dihafal gitu rumus ini karena pasti penting banget ketika mempelajari tentang barisan dan deret. Nah, keterangannya UN itu adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, N adalah nomor suku, dan B adalah beda. Juga barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Contoh barisan geometri itu ada 1, 3, 9, 7. Berarti kan geometri itu sendiri rasio atau perkaliannya selalu konstan gitu. Nah, 1 ke 3 berarti dikali 3, 3 ke 9 dikali 3, 9 ke 27 dikali 3. Nah, berarti kan bedanya itu konstan atau perkaliannya konstan dari 1 sampai 27, berarti bisa ditentukan bahwa rasionya tersebut adalah 3. Nah, ada juga rumus suku ke N barisan geometri dengan UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Keterangannya seperti biasa, UN-nya itu sendiri adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, N-nya nomor suku, dan R-nya itu rasio atau perkalian yang konstan terhadap perubahan dari setiap sukunya tersebut. Contoh soal dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Tentukanlah suku ke 15. Suku ke N berarti kan UN dari barisan negatif 15, negatif 11, negatif 7, negatif 3. Nah, penyelesaiannya itu merupakan barisan aritmatika sehingga UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. U15 seperti yang ditanyakan tadi adalah suku ke N, berarti U15 sama dengan A ditambah N, berarti suku pertamanya sendiri kan negatif 15 ditambah 15, N-nya dikurangi 1 berarti 14, 14 dikali 4 ditambah negatif 15 menghasilkan UN-nya sendiri atau U suku ke-15 yaitu 41. Nah, contoh yang kedua merupakan barisan geometri. Tentukanlah suku ke-7 berarti U7 dari barisan negatif 128, 64, 32, 16, dan selanjutnya. UN berarti A, R, N pangkat N dikurangi 1. U7 sama dengan 128. Ya, karena negatif 128 ke 64 berarti kan setengahnya gitu. Berarti
1/2 dipangkatkan dengan N-nya sendiri dikurangi 1, berarti dipangkatkan 6 menghasilkan 2. 128 kalikan dengan 1/2 pangkat 6, seperti itu. Ada deret. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Jumlahnya contohnya adalah 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 tambah 14 sama dengan 12. Kalau misalnya dihitung secara manual, ini akan menghasilkan waktu yang lama gitu, apabila yang diketahuinya juga atau yang dicarinya juga misalnya deret dari jumlah-jumlah suku dari suku yang ke-100 misalnya, itu kan lumayan susah ya. Jadi di dalam deret ini dipermudah dengan rumus deret aritmetikanya sendiri adalah Sn sama dengan N/2 dikali 2A tambah N dikurangi 1 kali B. Terus deret geometrinya juga ada Sn A dikali R pangkat N dikurangi 1 kali dibagi R pangkat 1. Keterangannya dengan Sn merupakan jumlah N suku pertama, A merupakan suku pertama, N merupakan nomor suku, B merupakan beda, dan R merupakan rasio. Nah, langsung saja nih ke contoh soal dari deret aritmetika dan juga deret geometri. Hitunglah nilai dari deret berikut. 2 ditambah 4 tambah 6 tambah sekian sampai ke tambah 20. Nah, berarti Sn-nya itu sendiri adalah S-nya itu adalah 10. Berarti 10, N-nya kan 10 dibagi 2, 2 kali 2 ditambah 10 dikurangi 1 kali 2 sama dengan 110. Berarti di sini adalah hitungan 10 dari deret berikut. Kayak gitu. Berarti kan dari sampai 20-nya itu bisa dinyatakan bahwa setengahnya dari 20 bagi 2 kan 10, berarti suku ke-10 gitu. Betul. Jadi suku ke-10 dari deret aritmetikanya sendiri ialah 110. Nah, yang kedua ada deret geometri. Hitunglah nilai dari deret berikut. 3 tambah 6 tambah 12 tambah sekian sampai ke tambahan 96. Nah, merupakan deret geometri. Jadi kan deret geometri dengan pembedanya itu rasionya itu adalah 2 gitu, 6 dibagi. Nah, jadi bisa mencari rasionya itu dengan R sama dengan U2 dibagi dengan U1. 6 dibagi 3 kan 2. Berarti 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Berarti 3 dikali dengan 63 dibagi dengan 1. Bilangan apapun dibagi 1 akan tetap sama. Berarti hasilnya deret geometri penjumlahan dari 6 pertama, suku 6 pertama adalah 189. Seperti ada juga seperti yang berada di peta konsep, yaitu deret tahingga. Deret geometri tahingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau terhingga. Yang pertama itu ada konvergen, di mana R atau rasionya itu kurang dari 1 dan lebih dari 1, negatif 1. Nah, dengan dilambangkan S tahingga sama dengan A dibagi dengan IR, atau bisa disebut juga dengan rumus air gitu. A dibagi IR dibagi 1 dikurangi R. Terus juga ada divergen, di mana R kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1. Nah, S tahingga ini biasanya tidak menghasilkan nilai ataupun menghasilkan nilai tak terdefinisi atau tak terhingga, di mana rumusnya A plus minus tahingga dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi R. Keterangannya S tahingga itu adalah jumlah deret tahingga, A-nya itu adalah suku pertama, N-nya itu adalah nomor suku, dan R-nya sendiri merupakan rasio. Seperti itu. Contoh soal dari deret geometri tahingga. Tentukanlah jumlah deret tahingga dari barisan berikut ini. 1, 1/4, 1/2, 1/4, 1/8. Penyelesaiannya itu dengan barisan konvergen gitu, karena R-nya itu sendiri kan 1/2 dibagi dengan 1 itu merupakan tetap setengah gitu. U2 dibagi dengan U1 itu ya tetap setengah. 1/2 dibagi dengan 1, pokoknya bilangan apapun dibagi dengan 1 menghasilkan bilangan yang pertama gitu. Nah, karena 1/2 itu masuk ke dalam syarat konvergen, berarti mencarinya itu dengan rumus air, atau S tahingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R, yaitu 1 dibagi dengan 1 dikurangi setengah, yaitu 1 dibagi dengan 1/2. Seperti pecahan, berarti yang dibaginya itu
balikan gitu, berarti 1 dikali 2 per 1 sama dengan 2, berarti S hingga di sini merupakan hasil akhirnya adalah 2. Seperti barisan dan deret ini juga sudah dijelaskan ke barisan dan deret aritmatika dan geometri, terus juga sudah dijelaskan sampai ke deret geometri hingga, berarti video mengenai barisan dan deret sudah dikupas tuntas seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham gitu mengenai barisan dan deret. Jadi sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.